Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa perdana bersama channel Desa Wisata Ngororo, Patok Gunung Kidul. Oke, di podcast yang pertama ini kita akan membahas tentang adanya wisata yang ada di desa. Apa saja akan kita ulas bareng-bareng atau kita akan obrolkan bersama Mas Gianto selaku perangkat desa, juga pengembangan wisata yang paling pokok untuk desa wisata di Ngororo ini. Dan untuk Kang Ayis ini sebagai anggota pengurus dan anggota Pokdarwis di desa Ngororo. Oke, untuk teman-teman yang mau subscribe, like, komen, silahkan dan terima kasih sebelumnya. Oke, langsung menuju saja ke obrolan kita. Dan tidak lupa di lokasi ini ada di Proliman Tawang, Ngororo, Patok Gunung Kidul, yang dimana malam ini kita bertiga lagi kumpul di angkringannya sama nasi bakar. Silahkan teman-teman yang mau makan di sini, ada berbagai makanan ada di angkringan, terus ada kue bakar berbagai rasa juga siap melayani teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol ketika ini. Oke, selamat malam Mas Gianto. Selamat malam Kang Rona. Untuk di desa Ngororo ini apa saja sih Mas yang bisa dikunjungi untuk dari pengunjung lokal, pengunjung luar kota maupun dari wilayah yang lain? Itu apa Mas yang bisa kita suguhkan? Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Yang pertama kami sampaikan kepada Kang Rona telah berkunjung ke Angkringan Nusantara dan Nasi Bakar Nusantara. Dan untuk topik pembahasan seperti yang disampaikan Kang Rona tadi adalah terkait dengan potensi di wisata di Kaluran Ngororo. Sebenarnya kami sampaikan di awal, Kaluran Ngororo terdiri dari 9 padukuhan. Yang dalam hal ini setiap padukuhan mempunyai daya tarik dan keunikan masing-masing, baik alam, budaya dan juga kesenian salah satunya. Tetapi dalam perkembangan terbaru memang kita harus mencari pembeda dari semua desa wisata yang ada di Gunung Kidul khususnya dan umumnya mungkin di Indonesia, bahwa di Kabupaten Ngororo ini ada desa wisata yang mengelola khusus ataupun menjadi produk unggulan adalah pengelolaan sampah terpadu dan juga pengelolaan UMKM dengan makanan khas dari Kabupaten Ngororo. Kalaupun untuk potensi kesenian ada jadilan, ada reok, ada hadroh, dan untuk budaya masih ada rasulan, masih ada rasulan, terus ada apa itu namanya yang gumberkan, gumbrek. Itu menjadi salah satu potensi budaya yang masih dilestarikan di kelurahan atau di desa wisata. Oke, untuk perkembangan kita menuju ke yang istilahnya sudah berkunjung kemarin ya Mas ya. Di beberapa hari yang kemarin ada pengunjung ibu-ibu dari luar Jawa, itu dari Kalimantan Selatan, dari wilayahnya seputaran Tanah Tunggu. Nah, beliau hadir di desa Ngororo ini studi banding, salah satunya ada di kerajinan barang bekas yaitu atau bank sampah, terus ke tempat kuliner, tapi tidak lupa yang menjadi jujukan itu di balai desa. Setelah di situ presentasi, ngobrol-ngobrol, penjelasan dan ABC, terus survei ke lokasi masing-masing. Nah, untuk kedepannya Mas, ini programnya itu bagaimana dan istilahnya itu untuk support teman-teman itu bagaimana Mas diantaranya? Ya, program untuk desa wisata sendiri kita bagi menjadi program jangka menengah dan juga panjang seperti itu, dan 3 dan juga jangka pendek. Itu jangka pendek ini kami sampaikan strategi awal kami adalah untuk memberikan ataupun untuk menyempurnakan paket-paket yang ada di desa wisata. Ada paket pengelolaan sampah terpadu, ada paket
cooking class UMKM, juga ada paket geologi, serta juga di Juri Gede itu ada paket sambelan. Itu kita akan sempurnakan paketnya, kita promosikan. Itu rencana jangka pendek dan jangka menengahnya. Selain untuk melengkapi keperluan dengan kita ajukan relasi baik ke pemerintah desa ataupun nanti relasi sampai ke Danais, ini akan menjadi prioritas program menengah begitu. Jadi untuk support teman-teman, terutama nanti untuk keperluan baik seragam, nanti keperluan untuk operasional desa wisata, kita akan coba koordinasikan dengan pemerintah kelurahan untuk dapat terfasilitasi seperti itu. Nah, terus ini Mas, kemarin kan ada yang berkunjung dari Jepang, Ya, mahasiswa dan sama dosen, tapi tidak lepas dari kerjasama dengan kampus UGM yang ada di Yogyakarta. Nah, beliau hadir di Desa Ngororo ini tujuannya apa, Mas? Ya, tujuan dari kegiatan studi banding itu kemarin selain itu sebenarnya relasi untuk kita kemitraan dari UGM yang kebetulan kemarin itu kegiatan dari Jepang adalah salah satunya adalah melihat rutinitas dari adik-adik yang KKN. Dan salah satu kegiatan dari KKN adalah pengembangan produk UMKM dengan kemasan ataupun dengan packaging yang bagus. Sekarang ada perubahan di UMKM kita di Kelurahan Ngororo. Jadi memang program kemarin selain untuk memperkenalkan potensi juga rutinitas dari kegiatan KKN yang ada di Kelurahan Ngororo. Oke, nah, karena malam ini di musim kemarau dan musim dingin, kalau bahasa Jawanya itu mendidik, maka kita bertiga kedinginan. Tapi nggak apa-apa, untuk malam ini kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, terutama di bidang pariwisata. Terus ini Mas, untuk lokasi-lokasi yang bisa untuk edukasi itu di tempat apa saja Mas, untuk edukasinya? Edukasi kita bagi menjadi beberapa tempat, ada 4 tempat yang kita sudah ada siap kunjungan lah seperti itu. Satu di Padukuhan Jati Kuning ada HPM, di sana pengelolaan sampah sodako yang menjadi induk bank sampah Kelurahan Ngororo. Itu menjadi salah satu produk unggulan yang ada di desa wisata. Yang kedua ada cooking class, di mana cooking class itu wisatawan nanti bisa datang ke kelurahan atau ke desa wisata Ngororo, nanti belajar memasak bareng olahan aneka produk-produk UMKM yang khas dari Kelurahan Ngororo, seperti ada kembang goyang, terus juga ada paket apa itu Pak Yes namanya sing gaya itu gembrekan. Nah, gembrekan akan menjadi produk-produk yang dapat kita belajar bareng di desa wisata. Terus juga ada paket geologi, pelatihan untuk mengenal batuan kars dari Gunung Sewu, salah satunya di wilayah Ngororo. Itu dapat dikunjungi di wilayah Ngororo. Dan terakhir ada sambelan, adalah juga makanan khas kegiatan rutinitas dari kelurahan kami, tepatnya di Padukuhan. Oke, jadi itu ya, teman-teman semuanya yang di Desa Ngororo itu ada yang bisa dikunjungi, itu ada edukasinya, pembelajaran barang bekas atau sampah yang tidak bermanfaat nanti bisa dimanfaatkan untuk kerajinan dan lain-lain. Terus untuk ada lagi untuk UMKM, kemungkinan ini di Desa Ngororo bisa apa istilahnya, paketan untuk live end ya Mas ya? Bisa. Oh, bisa. Jadi untuk teman-teman yang mau live end di Desa Ngororo, Desa Wisata Ngororo, nanti banyak sekali live-nya, bisa mulai belajar kuliner, belajar kerajinan, dan belajar peternakan juga ada. Silahkan teman-teman nanti berkunjung ke Desa Wisata Ngororo. Nah, terus untuk selanjutnya Mas, supaya Desa Ngororo ini berkembang, itu dari segi programnya untuk daya tarik itu apa Mas istilahnya? Sekarang untuk daya tarik, selain kita untuk mengompakkan personil kita ya, untuk penambahan SDM biar semakin solid begitu, warna yang kita akan tambahkan salah satunya nanti di rest area Pasar Kawang. Itu kan menjadi zona titik temu kita, titik temu awal wisatawan yang berkunjung di
di sana. Hmm. Di sana nanti insya Allah kita akan bangun selain perluasan untuk parkir kendaraan, toilet dan juga wahana view gardu pandangnya di sana. Nanti akan ada beberapa program dari Kelurahan Ngororo yang kita kerjasamakan, dan tentunya kami juga berkoordinasi lanjut ke pihak provinsi untuk pembangunan terutama nanti di sekretariat desa wisata yang baru di rest area Pasar Tawang. Oh ya. Terus ini Mas, kemarin saya dengar di desa wisata kita itu mendapat undangan mau lomba desa wisata senasional atau se-Indonesia, Mas. Itu teman-teman kita kira-kira mau mengajukan apa enggak, Mas, ini, Mas? Ya, mungkin Pak Ajis monggo. Mungkin Kang Ajis monggo, Kang Ajis. Ya, kalau untuk desa wisata Ngororo insya Allah dalam hal ini Ya. dengan adanya lomba nasional itu untuk memperkenalkan desa wisata Ngororo supaya lebih dikenal Ya. dari khalayak luas atau khususnya Indonesia, itu insya Allah kita akan mendapatkan untuk ikut lomba di Desa wisata kancah Nusantara. wisata Nusantara tersebut. Jadi untuk Kang Ajisnya sendiri juga mensupport ya, Kang ya. Insya Allah mensupport, sangat mensupport sekali. Nah, mudah-mudahan teman doakan teman-teman kita mau mengikuti lomba desa wisata se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan apa yang diinginkan, setidaknya desa Ngororo ini, Patung Gunung Kidul ini bisa dikenal publik yang lebih luas. Jadi intinya juga untuk promosi, karena semua itu perlu berkembangan, juga perlu waktu, jadi perlu proses. Maka kita harus memerlukan kesabaran dan juga tingkat kepedulian yang cukup lumayan tinggi. Untuk selanjutnya, Mas, ini kan di berbagai bidang, ada kerajinan, ada masakan, ada bank sampah dan lainnya. Nah, untuk menjangkau itu, Mas, ada nggak, Mas, untuk apa paket wisatanya? Paket wisatanya ada nggak? Ya, seperti yang kita sampaikan di awal, memang potensi selain kami sampaikan di awal, ada potensi unggulan dan juga produk unggulan seperti pengelolaan sampah dan juga cooking class. Itu sebenarnya potensi perlu kami sampaikan banyak sekali, ada potensi alam, budaya, bahkan kesenian. Itu sengaja kami buat nanti apabila di paket unggulannya sudah berjalan, paket pendukungnya tentunya akan kami ikutkan. Dalam arti nanti potensi baik budayanya, baik peternakan, baik nanti pengolahan kuliner ataupun nanti pengolahan sawah pertanian, kita akan buat paket. Karena potensi yang ada di Kelurahan Ngororo sendiri banyak sekali seperti yang kami sampaikan di depan. Memang itu kedepannya menjadi akan paketan pendukung dari paket utama yang ada di desa wisata tentunya. Yang tadi disampaikan harus ada pembeda tentunya. Iya, betul. Ya, harus ada pembeda dengan desa wisata yang lain. Dan untuk potensi yang tadi kami sampaikan menjadi potensi pendukung gitu. Siap kami akan buatkan untuk pembuatan paket yang dirasa mungkin ada apa ya, permintaan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, jadi sudah ada penjelasan dari Mas Gianto selaku perangkat desa, juga dia sangat peduli sekali terhadap pembangunan dan khususnya di pariwisata. Beliau sangat semangat sekali, semangatnya luar biasa. Jadi supaya nanti ke depannya desa Ngororo bisa tambah maju, tambah dikenal ke publik, ke yang lebih luas. Nah, untuk Kang Ajis, ini Kang Ajis sudah bergabung berapa bulan, Kang Ajis? Alhamdulillah saya bergabung kurang lebih baru 1 bulan. 1 bulan. Dari Solo dengan khususnya di desa Kabupaten Ngororo ini, insya Allah kami sangat berharap semoga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dan bisa berjalan dengan sukses. Oke, siap. Jadi untuk kedepannya tetap mendukung program wisata ini supaya lebih maju ya, Kang ya? Ya, siap. Nah, jadi untuk respon dari Kang Ajis ini selaku
program kuliner itu dari nasi gumbrek itu diadakan berapa tahun Mas? Berapa tahun sekali untuk yang kebudayaan itu tadi, yang budaya Ya. nasi gumbrek itu khususnya. Kalau untuk nasi gumbrek kami informasikan itu kegiatannya konsidental dalam hal ini karena itu budaya nasi gumbrek itu untuk peringatan syukur atas kelahiran Projokoyo namanya. Kalau di Jogja itu ada sapi terutama, itu memang kegiatan konsidental sesuai dengan keadaan yang pada waktu itu menerima anugerah berupa tambahan dewan tanah. Tetapi memang khusus untuk desa wisata memang kita kemas nanti di bulan 6 sekitar bulan Juni kemarin kami telah laksanakan, dan insya Allah kedepannya memang itu akan menjadi rutinitas event tahunan. Jadi selain untuk kegiatan budaya harian masyarakat, kami kemas itu menjadi paket pelestarian budaya atau event yang ada di desa kita di bulan pinggir jalan raya jadi banyak kendaraan yang lewat. Iya, seperti itu. Terus untuk yang desa wisata Ngororo ini berdirinya sudah berapa tahun sih Mas? Ya, untuk perintisan memang sebenarnya untuk desa wisata panjang sekali dari 2010 memang kami sudah rintis. Di sana ada pengelolaan namanya Etes Jodo Gede di Padukan Buyong. Tapi dalam perkembangannya saat ini karena aturan yang ada dan harus kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di pariwisata terutama, itu kemarin alhamdulillah di tahun 2021 kita mendapatkan SK secara resmi untuk desa wisatanya dari Bupati Gunung Kidul yang pada waktu diserahkan di Wonosari begitu. Hingga untuk saat ini memang alhamdulillah untuk legalitas organisasi sudah komplit, baik yang desa wisata dengan pengesahannya dari Pak Bupati dan Podarusnya juga alhamdulillah malah dari Gubernur. Jadi memang sudah dirintis lama, tetapi kita baru dapat pengesahan di 2001 dan 2022 kemarin begitu. Oke ya teman-teman, mungkin untuk teman-teman mau berkunjung di desa kami di Desa Ngororo, Patok Gunung Kidul, silahkan berkunjung. Kami dan teman-teman siap monggo menyambut kedatangan teman-teman jika ingin berkunjung di Desa Ngororo, dan masih banyak lagi untuk hal-hal yang sifatnya untuk edukasi juga banyak. Itu nanti akan kita jelaskan di lain video. Kita akan lanjut terus videonya. Berhubung ini channelnya baru, kita harus siap memberi informasi terbaru untuk teman-teman YouTube kreator semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kami atau siaran untuk ngobrol-ngobrol di Angkringan Nusantara yang tepatnya di Proliman Tawang, Ngororo, Patok Gunung Kidul. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dadah.